Yuridullahu bikumul yusra. Allah ni berkehendak terus panjenengan ni dalam menjalankan syariat tak repot. Tak repot. Apa saya repot? Siapa merepot apa, Pak? Cak ngukumin abak tibi tak bisa bajang. Apa boleh sakit. Tedung tak bisa maceng tajuk, tak bisa tajuk. Berbaring tak bisa baring, tepet-tepen. Ini kan syarat. Syaratnya orang odi apa bajang. Mun tak bajang, bajangin, Pak. Chopper. Thank you. Nah, ini kepentingan Allah SWT beri kemudahan kepada manusia karena manusia yang dipaksa tak kira kuat kian. Tak kira kuat dipaksa. Wala yuridu bikumul usra. Ben Allah nikah tidak menghendaki kesulitan. Namun bagi orang sulit odin. Nggih. Seret. Odin seret. Nek salah bani Allah, mbiyan. Jalan Arab mak itu sebab. Saya tahu lah. Yang Habib cokop. Nggih. Kemudian Habib lebih paling seret. Nggih. Acu tangan, saya seret cekena. Acu tangan. Minta saya berem pembian, dia utang berem pembian. Ada. Belajar dia Habib, acu tangan. Wah, tak ada. Jadi nanti bisa salah. Okay. Jadi mun orang lah minta ke Allah, pasti mun tak beri, Allah tahu tawan. Ban sabar banjir. Jangan ban aku itu sabar. Masa engkau atuh ngiding gitu. Saya berkus surat sabar. Berema. Ada kena. Mun gua minta beri, Pak. Mustajabnya. Mun bocah tak usah minta ke budak. Minta ke saya. Kita pun berempat boy. Mungkin yang sombongan beb. Ruwa kan terus muka aten mbian tadi di ate apa tadi ate. Mun di besar pakai luar tapi untuk Allah benar tak habib. Mun membaca habib minyak besar tak usah sombongan beb gula melarang dia. Nah, ruwa yang cerai ruwa. Akhir apa tak andi men akun pagar. Udah terlalu masuk mbian tapi mbian nanti buka. Mun mbian di pancoran nak jalan. Keng binakan ay sempet kalau tanah. Nggih, hati buka mbian tak jalan. Tapi nabi tek dibuka boleh keluar lain. Kan sekon ni berak nek tek. Mbian tek makun kopok. Kopok. Tek kopok. Tak jalan, Pak. Jangan sesempet dia. Paham? Nah, jadi Habib menggerakkan hati dengan ilmu yang dapat kamu dari Habib, amal yakin. Jangan kepir tak ruwet. Mun bodoh bocah, apa tibi melarat. Beremah. Lain pun dia roh. Rak nyoro. Bima taqulu namala taf'al Arab rak nyoro tapi tak ngamal yakin. Nah, tapi mungkin ngamal yakin, Pak. Ngamal yakin. Kenapa tak berfoya-foya di keduniaan? Karena tak terus. Menteruk oleh Pak. Nah, tadi Habib Saleh tanggul ngocak engkau mana tu ke Rasulullah. Dia baca emas biko. Dan Nabi. Baca Habib Saleh beri Nabi. Apa Habib tak bisa? Habib tak nak. Para habaib Rasulullah. SBR. Suruh sepen. Adada ma fi ilmika salatan wa salaman
دائمين بدوام ملكك. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat saya muliakan Allah. Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka bersama-sama mengkaji, menelaah, menafsiri, dan insya Allah bisa mengamalkan harapan kita dari apa yang difirmankan Allah dari Al-Quran ini. Alhamdulillah, pada ayat berikutnya yaitu surat Al-Baqarah 183 berkenaan dengan puasa Ramadan. Jadi puasa ini memang dari dulu, ya, kewajibannya kepada para nabi dan kepada rasul, dan mereka sudah melaksanakan. Tetapi ini masih tetap, ya, dari umat Nabi Muhammad SAW yang Islam, yang beriman, untuk mencapai takwa hendaknya kita mengikuti aktivitas yang satu ini, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Karena ini daripada bagian daripada rukun Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman, sendi keyakinan ke Allah, sepacet ongku cinta ke Allah, tore norok Rasulullah berpuasa. Gula ngucaakin ke panjenengan, menyeru, memanggil, supaya panjenengan ini kemasuk kelompok orang-orang yang beriman dan bertakwa, penuhi panggilan ini. Segerakan, pasang telinga, pasang hati untuk memahami semua apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah ingin menjadikan manusia itu masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman bertakwa, seruannya sangat lembut sekali. Kenapa? Karena ada perintah di sana. Ya, bukan intimidasi, tetapi Allah menyeru dengan lemah lembut. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin kepada Allah, wahai orang-orang yang ingin menjadikan dirimu menjadi kelompok besar dari umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu sekalian, kum bukan kaf. Kalau kaf kepada anta, tapi ini kum, orang Islam yang beriman semuanya tanpa terkecuali, bukan kepada manusia tetapi kepada orang yang beriman. Wahai orang Islam yang beriman kepada Allah, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dicipta. Nabi Muhammad dulu 1444 tahun yang lalu. Kamu sekarang. Itu Nabi Muhammad dulu diutus untuk menyampaikan risalah ini kepada manusia. Nabi Muhammad tentunya berpuasa terlebih dahulu sebelum melaksanakan perintah itu. Dari diri Nabi langsung menyebarkan kepada sahabat Nabi. Dari sahabat tabi'in, 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 as-salafun as-salihin ila yaumiddin, sampai hari pembalasan, hari kiamat. Selama ada manusia, ada yang Islam yang beriman, ya, dan juga ada yang kafir, ingkar kepada Allah. Ini seruannya bukan kepada manusia. Ya ayyuhan nas, enggak.
Tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang berpuasa di bulan Ramadan itu bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang fasik, bukan orang syirik, tetapi orang Islam yang beriman kepada Allah. Kewajiban hanya untuk mereka yang Islam yang beriman kepada Allah, bukan selainnya. Paham? Nah, dulu orang Islam yang beriman kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah juga berpuasa. Tinggal kamu gilirannya. Kalau kamu mau bertakwa, silakan berpuasa. Kenapa? Kalau kamu berpuasa, harapannya la'allakum tattaqun, mantermuka. Sudah kamu berpuasa pasti didoakan sama Allah. Kenapa? Kamu tidak bisa berpuasa kecuali dengan kehendak, dengan taufik hidayah Allah. Karena banyak manusia yang serupa dengan kamu tapi tidak beriman kepada Allah sehingga mereka tidak berpuasa. Siapa? Ya kafir. Manusia itu. Yang munafik, yang fasik. Tidak. Itu manusia. Tetapi kalau dia tidak berpuasa pada bulannya, yaitu bulan Ramadan, dia bukan orang Islam yang beriman. Fasik itu bukan Islam. Ya, oleh karena itu kalau orang Islam, jadilah orang Islam yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kalau misalkan ada orang Islam mengaku dirinya Islam, lalu tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia mati apa itu? Islam? Orang Islam harus berpuasa. Makanya jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Artinya berpuasa. Jangan-jangan orang fasik itu ketika dia makan-makan di warung, makannya enak, dikasih racun, mati. Matinya apa itu? Mati kafir. Sudah berpuasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya dia tidak bisa dikatakan Islam. Paham? Artinya jangan sampai kamu memilih perbuatan, perkataan kecuali bersesuaian dengan Al-Quran. Ini pensucian diri ya, pensucian diri. Jadi pensucian diri itu bukan mandi saja. Mandi hadas itu mensucikan diri daripada hadas kecil atau hadas besar. Tapi pensucian hati itu dengan zikrullah. Sucikan dirimu dengan zikrullah dan salawat kepada Nabi dengan istighfar juga. Paham? Nah, ini. Itu kalau mau masuk kepada kelompok orang yang bertakwa. Dalam bahasa Madura itu, la'allakum mantermuka panjenengan termasuk tergolong orang yang takwa ke Allah. Berarti orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, orang yang tak takwa ke Allah. Mun orang yang tak takwa ke Allah, kira-kira bisa masuk surga? Allah tak takut. Orang Islam yang beriman itu hanya punya takut kepada Allah dan kepada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kenapa? Karena penyebab masuk neraka itu sebab dosa. Oleh karena itu, jangan sampai kamu terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk dengan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Jelas? Nah, ini harapan. Jadi kalau kita masuk kepada puasa di bulan Ramadan, Allah satu akid antarmu kebaan. Nah, sudah Allah yang mengiring, sudah Allah yang berikan rezeki, sudah Allah berikan taufik dan hidayah. Kita akid antarmu kebaan masuk ke kelompok orang saya takut kepada Allah. Jadi berarti orang yang tidak takut kepada Allah dan kepada dosa itu sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir sudah tidak dipikirkan. Kenapa? Karena sudah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengaku dirinya Islam, tapi dia munafik, Islam, tapi dia fasik, Islam, tapi tidak berpuasa, Islam, tapi dia tidak sholat, Islam, tapi dia tidak zakat, Allah tuh benci. Kenapa kamu ngaku-ngaku Islam, tapi hakikatnya, syariatnya tidak diamalkan? Oleh karena itu, jangan kamu jadi orang munafik yang apabila berbicara dia dusta, apabila bisa aman khianat, apabila dia berjanji mengingkari. 3 sifat itu ada pada orang-orang munafik. Oleh karena itu, bentengi diri kita dan keluarga kita dari kemunafikan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, sudah. Ustaz tidak banyak lebar tentang masalah ini.
Dan takwa itu adalah terikat janji kepada Allah, menjaga diri, memelihara diri dan keluarga dari siksa Allah. Ayyaman ma'dudat, itu pun hari yang datang kepada kalian, 1 bulan itu dapat dihitung dengan jari. Berapa hari puasa itu? Kalau tidak 29 hari, 30. Nah, 29 hari ya, lalu 30. Jangan kamu mengikuti orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu ya terlalu tergesa-gesa. Ya. Tidak ada yang tahu sekarang, tidak ada yang bodoh. Sebulan itu 30 hari. Memang benar. Tapi lihat ru'yah kada. Hah? Mar ru'yah la kada buru dihisab. Kok dihisab dulu belum ru'yah? Ru'yah belum selesai, dihisab dulu. Ya apa? Hisabnya apa? Hisabnya kalau sudah Sya'ban, Ramadan. Ya, kalau Sya'bannya 30, maka Ramadannya 29, kan dihisab namanya. Nah, kalaupun ada hisab, lihat dulu hilal. Kalau sudah belum ada hilal 29, kadang-kadang 30. Paham? Kalau sudah 30 masih tidak ada hilal, pastikan besoknya kamu harus Idul Fitri. Itu namanya hisab. Kalau Muhammadiyah enggak, belum dihilal, belum lihat hilal, langsung dihisab. Ya, ahli rokok itu paling hisab kalau rokok. Ahli hisab. Ya. Jadi hisab dulu baru bukan, maksudnya dihisab dulu. Yang hisab itu NO ya. Yang ada dulu lama baca hisab. Ya. Jadi jangan oh ya ru'yah dulu, ya ru'yah baru dihisab. Betul Habib. Jadi bukan hisab itu rokok ya. Hisab itu dihitung. Menghitung. Jadi bulan Ramadan itu paling sedikitnya 29, paling banyaknya 30. Paham? Kalau tidak 30 kamu masih mendung, artinya kamu tidak melihat hilal, maka pastikan besoknya harus Idul Fitri. Itu hitungannya. Gampangnya seperti itu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa di antara kalian marid atau sakit atau dalam keadaan musafir, perjalanan, tapi tidak untuk bermaksiat, tapi hanya berdagang atau pergi silaturahim kepada famili di tempat yang jauh, lebih daripada 84 kilo, boleh kamu gasar, boleh kamu jamak sholatnya, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan boleh kamu ketika duhurnya makan. Kenapa? Karena kamu sedang dalam perjalanan. Ketika kamu sakit di rumah, sakit, kalau tidak minum pil, tidak teratur, bisa sekembuh lagi, sakit lagi, tidak apa-apa kamu makan. Yang sakit boleh makan, yang musafir boleh makan ketika berpuasa karena sebab sakit dan perjalanan. Paham? Fa'indatun min ayyamin ukhar, kemudian hitung berapa hari kamu dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan 3 hari kamu tidak berpuasa, maka hendaknya kamu ganti di hari-hari yang lain. 3 hari itu yang kamu tinggalkan di waktu Ramadan. Jelas? Nawaitu shauma ghadin rada. Ya. Itu fardan lillahi ta'ala. Itu doanya kalau gak ada apa? Gak ada puasa. Ini yang gampangin lah, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diperdalam. Yang penting kamu puasa, bila mana kamu sakit ataupun dalam perjalanan, boleh kamu makan. Boleh kamu tidak puasa. Paham? Tetapi hitung berapa hari kamu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau seminggu, maka kamu harus ganti di hari yang lain. Seminggu kamu berpuasa. Harus berturut-turut, tidak. Pokoknya selama 11 bulan. 1 hari, misalkan ya, 1 bulan 1 hari, bulan lagi, atau seminggu 1 kali, tidak apa-apa. Paham? Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
dan atas orang-orang yang tidak mampu melaksanakan karena sebab tua. Orang tua, orang jumpo, nenek-nenek, kakek-kakek, tidak sanggup tapi sehat, tapi puasa tidak sanggup karena sebab tuanya, fidyatun, maka dia harus membayar fidyah. Dengan cara apa? Ta'amu miskin, memberikan makan kepada fakir miskin sampai kenyang, sebuntu. Ya, takaran-takaran yang ada di VG itu ya sebatas apa? Penyesuaian. Misalkan sekubuan, beres, kan tidak lauk paun, bagi orang miskin tak apa-apa. Tapi dia pada beri sekubuan, beri nasi poin, beri lauk paun, penyaman bagi orang saya biasa kakan imbian. Imbian kakak beras nyaman, tapi tinggal bilang majar fit ya, beri nasi buu, gelero. Majar fit ya, beri nasi raskin, mungkin atau beras jagung. Kakan saya kakan imbian kasar. Misalkan nenek kasak kakek nikah, beli itu imbian di anak nikah, nasi senyaman, beli saatina, sambil ben saatina. Nah ini kejaran, paham? Cukup pun, ini, tak usah bahas ceng lebar nih. Oke, mungkin ngelaksanakin langsung diterima oleh Allah SWT. Tak usah nyatanya boleh, cukup. Enggak, paham? Faman tatawa khairan, barang siapa yang melebihkan makanan, memberi makan kepada miskin, orang miskin, itu lebih baik. Biasanya beri sebuntu, beri sebelah buntu. Benar beri, sebelah buntu ke masjid. Ini sepaling saya puasa. Benih saya tak puasa, Pak. Benih beri kakaran kepada orang yang tidak berpuasa. Ya pada gue juga. Beri kakaran sebab langker, sebab masjid sengat cekasa. Ini sebelum maghrib kan benar-benar berada orang yang langker. Dengar orang miskin saya kelangker, dengar tak nakan, tak ada beras-beras saya tanah, langsung kelangker, mek bola, berdeterater. Terakhir kasar. Mungkin ada sudah tinggal 10 orang, dia beri setong, Pak. Melihat keruput, akhirnya tak sebut heran. Beri 10, cerai. Benar, benar. Sampai telah puluh hari, muntah puasa telah puluh hari, atau 29 hari. Mau nampak tambah, beri setong, pas beri 10, beri 20, yang sebagus, tak poci penambah ni kan. Khairan, ni bocor orang bagus, orang baik, tak usah poci orang, tak usah minta poci ke orang, mula Allah poci. Cukup kan beri setong, tapi mau nampak beri 10, yang bocor bagus. Kalau yang orang, mula Allah kalam, tak perlu yang orang. Paham? Mun Allah rida, perlu rida orang? Tak perlu nyari rida orang. Ambil abri ABC, ambil abri hadiah, ambil abri nafkah ke orang. Jangan sampai nyari rida orang, tak perlu, Pak. Tak guna nah. Dengar ria, meriak, muntah engkau tangan kan selangker. Coba nyampe tinggi. Tapi kemudian abri tangan kanan saya abri, tangan kiri dia tak tahu, dia bagus. Khair apa jadi bagus. Dia tak perlu pamer orang ini, tapi paling bagus. Tapi menambil terlalu misalkan menikah orang semasjid 20 orang, bulan yang tadi mana beri setong ngeser, abri 10 kurang 10. Pas sembilan abri, sambil abri oning kesalahan, malah terok. Tadi masalah, khair lagi ya, padu. Menunjukkan kepada kebagusan sama dengan melakukannya. Makanya banyak cara untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa khairullah, dan barang siapa menambahkan kebaikan itu, ya maka itu adalah dia adalah orang baik, ya. Wa antasumu khairul lakum, lebih parah boleh dia, lebih baik boleh. Dan jika orang yang sudah tua, sudah jumpu, tapi dipaksa sama anaknya, bah, tidak usah makan, tidak usah puasa sudah, bah, itu udur, tidak nak, saya masih kuat, saya masih ingat, saya masih bisa sholat, saya bisa menahan lapar, dan saya begini. Mana? Nah, katanya Allah, ini orang baik. Kenapa? Jika mereka berpuasa, maka puasa itu bagi mereka baik. Artinya apa? Orang yang berpuasa itu memang orang yang hebat. Jika manusia, katanya Nabi, masing-masing manusia, lalu dia mengamalkan satu aktivitas, dan aktivitasnya itu puasa, maka itu cepat keramatnya.
Jadi zikir itu penyejuk hati. Tapi puasa itu perisai bagi kita untuk menghempitkan setan masuk ke dalam atau bisikan ke dalam hati, menyempitkan jalannya setan. Puasa ini. Makan orang puasa letuk lenglung, pasal gibah, lesuh. Pak benda ada kan dengan lesuh, benda puasa. Mata ada kan? Ada bambut bila kalau saya bubuk, ketandul. Karena memang dibuat lemah. Supaya apa? Supaya tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Yang baik saja sudah tidak mampu, apalagi mau gibah orang. Tak ada kekuatan. Ya, itu hebatnya orang berpuasa. Makanya sama Allah dikatakan, jika mereka berpuasa, jika kamu berpuasa, maka puasa itu lebih baik bagi kamu. Kamu sekalian. Karena ini bukan hanya kamu sendiri, tapi semua manusia yang Islam, yang beriman, berpuasa, walaupun dia jumpo, tapi dia berpuasa, memilih berpuasa kepada Allah, itu lebih baik bagi mereka. In kuntum ta'lamun, ini kan masalahnya. Jika kamu oning, jika kamu tahu, berarti apa? Banyak orang yang tidak tahu. Contoh, Pak, ya, jadi tak usah puasa. Al-Quran mau tahu usah puasa, tak kuat. Ya, oh iya cuma apa dong? Biarlah udur. Oh iya, alhamdulillah. Ini kejai-jai mungkin. Menjai lambat, lah gua puasa. Menjai-jai mungkin kita jadi jai lah. Lah benudur. Masa baru jangan hadu udur. Padahal kita jai kan. Udur kan ada lah. Tak puasa. Nilainya cuman bayar fidyah. Oleh dengan ini oleh. Nilai saya kan biar. Jadi jai saya kan jai lambat, jai makan. Menjadi lambat puasa. Jangan kira kuat, kayaknya orang kuat. Satu yang akan kuat. Maka cak, engkau lah tahu macam cik. Saya tak puasa. Ya, makanya kau cakap, jika kamu berpuasa, memilih puasa daripada membayar fidyah, maka itu lebih baik bagi kamu jika kamu tak tahu. Tapi kebanyakan tak tahu. Atau dia menggendeng. Tidak lah, bah, tak usah puasa, bah, bagi sakit, bah. Sakit kiki sebenarnya lah, tak puasa. Ya, kayak cetak tak puasa. Ya ada nggak? Tidak, engkau sama aja fidyah. Ya baik, karena gaya kembang, tak puasa. Dia menerangkan ibadah Allah. Jangan suruh ibadah, jangan audio untuk ibadah. Ini sebenarnya sakit. Entar perjalanan, apalagi dia maka apa suruh bukan puasa. Ya. Besok ada kemantenan tuh di Probolinggo. Ya apa nih puasa besok Ramadan? Ya tidak apa-apa, niat puasa. Habis puasa cuy, coba dia dan hidup kata. Kena perjalanan langsung dia. Alasan, kan main awalnya safarin, safar mungkin lah. Akan lah. Total kemudian lah, ada orang akan. Orang yang nakal dia. Ya. Jangan dia tak jalan, terus jalan. Dia tak ada. Jangan keluar karena kalau tombol puasa seminggu, entar kesuruh baca kok. Entar kesuruh baca dia pakai hidup sengakan. Ternyata ambian montroning kan saya piluk gedung baru orang musafir jalan musafir ternyata tidak enak sama sekali. Para pengguna sama ada orang yang berbuat dosa. Ketika dia ingin berbuat dosa, bergebu-gebu. Mari ke bait dosa. Arah apa ngomong ke bait dosa. Nah itu iman masih ingat itu. Paham? Ya. Jadi jika kamu tahu berarti kamu memilih puasa. Karena kebanyakan orang tidak tahu dan ada ngalak nyaman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di bulan itu. Jadi Al-Qur'an ini turun. Apa pertama kali? Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu sang pencipta kamu. Kamu dicipta oleh Allah. Baca. Karena Allah yang mencipta kamu, dari kamu sudah ada sampai ada. Ketika kamu tahu bahwa kitabullah adalah Al-Quran,
Apa isinya? Iqra, baca. Membiar maca, alhamdulillah. Ambian trotor catur ben Allah. Kempangun. Allah masuk suci, baca masuk suci. Ngala wudu ambian, mari ngala wudu mandi, mari mandi ngala wudu boleh pas maca Quran. Berarti torcaturan ben Allah. Dia torcatur bermanas semen. Dah. Omong dah ada sejengkal. Engki kau bulan. Apa boleh ini seharian? Kadang orang sedeng-gendeng dia yang sedeng-gendeng. Lah tahu lah di bawah jentua, benih jen engkau usaha, mau tak usaha belum ada anak cucu. Lah tua usaha, kingun dia tak usaha. Timbul berapa enggak usaha. Ini beri cerita nih kanan. Prak mikir, king udah berjuang sampai tua, sampai umur sebitek tak kaya. Wah. Engkau percuma, tak ada jalan kaya bagi saya engkau karena tak ada jalan takdir. Dung tedungan, amempe yang beli ajam, engki pas tak tahu, nah ketika nikah dipersilahkan untuk makan dengan kawan-kawannya, ya ternyata banyak orang yang seneng gajah aja. Kalau aku udah jaga punya beli ajam bisa jual di sebuah baru, mak kerusongku. Nah ini kita lihat. Saya siapa? Fried chicken. Ini kaya raya. Aku apa? Aku peternakan terbesar di dunia. Ini. Oh, mau sebidak petok bengkah. Semakin kenyaman fried chicken. Bahwa ingat ada pesen atau empuk. Untuk siapa? Ada orang gaper ya. Yang masalah. Ya. Aku terlalu ngaliman. Nah, mun dicekir anak nambian, bini nambian, anak komboy panjenengan, coba pikir resaran on. Mak dia tak cuma, aduh beb, nikah kalah aku boleh beb mak dia beb, arah boleh nak, aku berumah tak mari anak berbini, kau mau mati mereka bisa bersisa, bisa kendang yang rumah. Jadi man mati mangken gila, kini rumah kini ngakan, mun balu bini nambian nikah kalah orang. Gitu ki. Aneh kan, kita pikir demikian. Coba pikir Sarah. Mungkin anak dan mikir demikian. Tak mikir. Bah, melakin anu bah mikir ini bah. Tak mikir. Hatta selama lagi tak mikir. Mak jadi demikian saya mikirin anak. Dia bodoh. Cuma membiar mati anak tak kira mati. Tak nurut mati. Membiar mati tak ngakan anak ngakan tak ada membiar. Si mati. Cuma ada lah pendem. Anak kompoi bini, pakun ngakan capek-capek. Biar masuk ke tempat jadi cetar pedah boleh. Bini na anak abana ibu kepin ternyata na murid masuk ke makan nyaman tuh pakai jauh ustad mati lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pas takut ke mati. Al-mautu babun wa kullun nasu dakhiluhu. Manusia al-mautu, kematian itu adalah pintu dan setiap orang yang hidup pasti akan memasukinya. Jangan takut. Jadi belum mati hadrain. Pang ya Nabi salam alaikum. Kenapa? Karena memang yang disediakan di alam kubur itu adalah orang yang saleh, ada kebahagiaan. Ya, coba pernah audio melulu tak mikirin mati. Pikirin mati. Karena mau mikirin mati, tak uku panjenengan nyari tun, sekedarnya saja. Biar pun etani. Oke. Mak boleh bi Allah etani ketebak ke seret berkecek. Ya tani seret. Kenapa? Mau nembian lampu mi cerai pada gue. Jadi besar. Paham? Nah, benar supaya keluar di seret pelampok biar Allah melampak biar. Paham? Nah, ini kan pengertian dia. Malin apa? Malin biar oleh kehidupan yang sebenarnya yang kamu harapkan, yang kamu inginkan. Siapa orang yang tak senang mempunyai pesen aja monggo senang. Tapi bagaimana pesen ini yang bisa dimanfaatkan untuk kendaraan menuju akhirat? Mereka banyak orang tak tahu.
In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Tapi karena Nabi tak tahu, banyak sebelum capek. Nah, ini kan manusia bersifat cerai. Untuk dia bahagia, oh Allah Karim. Ya, dia sengsara, oh Allah. Tak apa kabur. Paham? Itu nyalakin Allah. Jangan salahi dirimu sendiri. Ma asaba min sayyi'atin ma asaba min khairin fa min Allah. Apa yang menimpa kamu kebaikan itu, baik itu harta, kesehatan, semuanya, ya keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, itu dari Allah. Mungkin. Ma asaba min sayyi'atin fa li nafsik. Keburukan yang menimpa kamu, kemiskinan, kemelaratan, sakit, jodoh, nyonyo, macam-macam, coba salahin Allah, salahi dirimu sendiri. Memangari kan? Karena Allah tak dibelatin panjenengan. Paham? Tak dibelatin orang saya ingkar kepada Allah, ingkar nikmat, ingkar janji kepada Allah. Paham ini? Jadi yang enak itu, yang baik itu, yang sehat itu, yang bahagia itu adalah orang yang bertakwa. Sumbernya takwa. Maka kita takwa. Hudan linnasi, isinya Al-Quran itu petunjuk dari jalan yang sesat, petunjuk kepada manusia yang menderita, yang sengsara, ya, yang sengsara, yang menderita, apa saja yang menimpa kepada kita berupa keburukan, ya, jika kamu ingin pindah dari penderitaan kepada kebahagiaan, kau juga cip. Apa sih amalakin Habib, amalakin apa baik? Oke, padang kanon. Tunya ni gampang. Emang kayak mainan katanya. Songkon ni kayak mainan tunya. Sitain mainan ni kah? Mun ambian semak Allah. Mula semak Allah, pas tunya ka main, jangan biar ni berada tunya. Kan gue ngocah, ini apa-apa yang menimpa kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, kalau kita sedikit yang datang, sedikit yang hadir, sama-sama berdoa kepada Allah, apapun saja yang mau menimpa kepada kita, baik dari komunis, dari macam-macam beribelar dan macam-macamnya, cabut ya Allah, jangan Allah sedih kuat, tak ada. Arti aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika gampang, ada doa di tangan ini, dan doa ini mustajab. Tak main Allah mendapat kita mustajab. Nah, ini kepetunjuk dari Allah, petunjuk dari Allah, berita gembira dari Allah kepada siapa, Bib? Kepada manusia yang mau beriman dan bertakwa kepadanya. Paham? Nah, ini kan berbicara pasal petunjuk, ada orang ni kan, mulai beri petunjuk, beri jalan, Bib tu akhirnya bilang ni kayak jalan, Bib ni kan selamat tapi nyaman tak nyaman? Nyaman. Kenapa? Petunjuk di Al-Quran. Saya berdapat dari Allah, saya berdapat dari Rasulullah. Jangan mainan. Oke, nikmatin odik nikah untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan merupakan apa? Risalah yang nyata. Petunjuk dari Allah ini berupa Al-Quran merupakan penjelasan yang sangat simple, yang sangat jelas, yang sangat terang, benderang, ada abu-abu ada. Bukan Arya itu. Bukan Arya ada boleh. Tidak perlu dibahas panjang lebar. Ada orang yang artinya membahas tentang masalah sesuatu, perkara yang dirinya sendiri berbuat sesuatu yang angkara murka. Seakan-akan dia sudah baik, ternyata dia paling buruknya manusia. Naudzubillah min dzalik. Makanya ngaji nikah kepada orang yang betul-betul bisa mengajak dan mengantar kita kepada Allah. Cak gosok ngaji ke sahabat dia. Ben gosok ngaji banyak setan-setan ngaji. Paham? Ngaku-ngaku syekh, ngaku-ngaku kiai, padahal benih kiai benih syekh, tapi setan. Ya, kan bahaya loh. Cak kor better, nyare sebetter, sebener, karena ini kan budi loh, better tapi bener. Ini kayak kocak hudan, untuk manusia, wabayinatin, kayak terang aja boleh, ada keterangan di sana,
di dalam petunjuk itu ya untuk manusia minal huda wal furqan, dari petunjuk yang Allah turunkan kepada kita berupa Al-Quran, dan di sana ada pembeda. Ini baik, ini buruk, ini laki, ini perempuan, ini siang, ini malam, ini zalim, ini baik. Benih berak bagus melolo, benih berak coba melolo, tapi di sana ada pembeda. Petunjuk di dalam Al-Quran juga ada dua. Fahadainahun najdain. Aku beri petunjuk dua jalan kepadamu. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini jalan Islam, ini jalan kafir. Ada semua. Makanya kalau rel kereta api itu bisa enak jalan di atas dua jalan yang benar dan yang salah, yang naik siapa? Manusia. Manusia yang naik di atas kereta itu ada orang Islam yang beriman kepada Allah, ada orang kafir, ada orang munafik, ada ini, ada macam-macam. Berajam, macam-macam. Ya, bergabungan, berbuah-buahan, dan sampai kepada titik tujuan, stasiunnya. Ya, di stasiun mau kemana kamu? Surabaya. Dari sini berangkat kemana? Jember. Dari Jember ke Tanggul, Ambu boleh. Dari Tanggul, Ambu ke Mojokerto. Mojokerto sampai Gubeng, baru Surabaya. Berdua Ambu lagi ya. Odi kan nih kaki ya. Bila odi dalam perut, naik boleh jalan, keluar. Iya. Jadi alam nyata. Di dalam nyata naik boleh ke mati. Masuk kuburan, di masyar, masuk timbangan, sirat, urus ke neraka. Semuanya di remote control oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdir. Buka Google Map-nya, buka. Begini Ma'ban. Google dan Allah. Ya. Google ada ciptanya Allah. Manusia sampai bisa membuat Google. Mau kemana saja kamu bisa dituntun kepada jalan yang kamu mau. Allah juga punya Google. Ya. Bukan Allah punya Google. Google itu miliknya Allah. Manusia saja diberi akal sedikit bisa mengarahkan kamu kepada jalan yang kamu kehendaki. Tunjukkan aku ke Mojokerto, saya mau beli ini, tempat ini, lapangan ini. Pakai tek jalan bang, jalan kanan kiri depan. Allah nikah menentukan manusia, surga cetet, neraka cetet, jalanlah. Jalan mereka biasa nak takbiran. Nah, untung macamnya takbir kini Islam beriman. Biduk ke barat, biduk ke timur. Masuk pengajian boleh. Sampai menuju Allah. Bolehlah. Tahu nak sengkau. Kal Allah. Surga. Boleh tahu nak manusia. Dia neraka. Tentukan nasibmu. Ya. Sekarang. Saya masuk surga. Apa neraka? Kalau masuk surga, jangan main-main dengan api. Jangan main-main dengan dosa dan maksiat. Kalau masuk neraka, silakan. Ismasyata fennaka majziyun bih. Berbuatlah apa yang kamu mau, karena kamu akan dibalas sama Allah. Kafir, silakan. Man syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Mau beriman, yang baik imannya. Mau kafir, silakan yang baik. Karena aku kalau sudah memberikan kebaikan kepada manusia, akan penuh dengan kenikmatan. Bila mana aku menyiksa manusia, penuh dengan penderitaan dan siksaan. Silahkan pilih. Karena kau punya akal, gunakan akalmu untuk memilih jalan-jalan menuju surga atau menuju neraka. Faman syahida minkum asyhara, barang siapa yang mendapati di antara kamu bulan itu, ya, jika kamu itu bisa hidup, masih hidup di sana, atau masih memenangi ya di antara kamu masuk bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah kamu berpuasa di bulan itu. Tetap nih perintahnya puasa. Nah, kalau di sini faman ini tidak ada, seakan-akan sudah tidak ada lagi tolerir lagi karena sakit ataupun karena sebab apa? Berperjalanan. Kenapa? Karena pakai man. Maka barang siapa yang masuk di antara kamu pada bulan itu, falyasumhu, maka berpuasa. Jangan mikiri sakit, jangan mikiri perjalanan.
Nah, ini sesuatu yang dilema dalam bahasa Indonesia. Dilema itu sulit. Mau pakai yang mana, Bib? Mau yang di atas, apa yang di bawah? Kalau yang di atas boleh. Jika fa'inkan marda maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Itu orang awam. Orang khusus tidak mau. Walaupun dia jumpa, walaupun dalam perjalanan. Kenapa? Falyasumhu, kalimat penekanannya, hendaklah kamu berpuasa di bulan itu. Tak mikir dia perjalanan, tak mikir dia sakit, ejek aja sakit, karena memikirkan pahala di sisi Allah yang ingin didapatinya. Paham? Makanya orang ini cemburu ke Abang Tibi. Waktunya dzikir, waktunya sholawat, waktunya sholat, datang Rasulullah dengan jasadnya, itu bukan mustahil. Dan itu bukan hanya kepada para habaib, para ulama, bukan. Dengar ulama tak boleh, habaib tak boleh. Tak semua habaib, tak semua ulama. Saya datangin Rasulullah. Tapi yang mengunduh hadirnya Rasulullah itu karena mahabbah. Enggak. Ada boleh mahabbah. Mahabbah. Cinta. Mun tadi cinta oleh dia, tak kira oleh. Hatta alim. Hatta sorban di atas langit ke bawah, tak kira oleh. Hatta dia gergut menggutan, wow, tak oleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham? Kadang-kadang bukan apa? Tahadus benar. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada kita semua ini, ilmu yang hakiki. Tak perlu cok mengku apa namanya? Menyikapi harus begini, tidak ada. Cukup kamu ingat kepada Allah. Ya, cukup kamu berzikir dengan la ilaha illallah. Cukup kamu berselawat kepada Rasulullah. Cak mahadu, banyak baca selawat, bisa ngadip besar. Saya ngocak tak selawat. Saya nyuruh tak selawat, Pak. Apalagi YouTube besar. Tengah ada orang dengen ngesak. Ayo, jangan lupakan selawat. Setel ini bisa mendatangkan rezeki. Abang gue tak selawat, Pak. Paham? Itu orang tak manfaat. Mangga jangan ajar ke YouTube. Hah? Paham? Jangan senyoro tak tahu apa, tak ngerti agama, tak bisa baca Quran. Mak bisa nyeplak, Pak. Nyeplak dan selain depak pada. Sombong itu punyanya Allah. Ya, orang tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Contoh saja, kalau misalkan ada orang, kalau kamu begini, kamu bisa begini. Ya, itu kalau dimasukkan di akal saja, tak usah masuk ke tasawuf. Tasawuf ini mungkin bisa diyakini karena sebab pacet tak salah menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi sebenarnya yang memberikan hakikat arti yang sebenarnya dari kalimat-kalimat atau salawat-salawat yang disampaikan mereka kepada manusia di media cetak atau media elektronik, ya, kalau tidak manfaat, karena memang jalannya ada manfaat, dirinya sendiri tidak manfaat, ya, dirinya ada manfaat, apalagi akan memberikan manfaat lain. Kalau misalkan contoh saja, ini akal saja, la dina liman la aqlalah, tidak dianggap orang itu bisa menerima agama Islam dengan kuat kalau tidak menggunakan akal, walaupun agama itu tidak harus dengan akal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nekan baktana wudu itu di perjalanan soft fine, enggak. Jadi ketika mengusap sepatunya, yang diusap itu adalah atasnya bukan bawahnya. Padahal segetek bawahnya. Tapi apa yang atasnya? Itu terima, amalkan. Kenapa? Karena pengamalannya Nabi. Tidak perlu pakai bicara. Kalau berbicara, yang kotor yang di bawah salah itu Nabi. Akhirnya Nabi saya salah lagi. Bening etoro kadang fi akal. Ketika Nabi berbuat sesuatu perbuatan yang tidak masuk akal, tiru. Kenapa? Demi mencintai Nabi. Itu yang benar. Seperti Nabi Isra Mi'raj satu malam. Tanya ke Yahudi, tak percaya. Jadi Nabi Muhammad ngangkat tangan, ngangkat sokok sejengkal dari bumi. Ya, tak mampu apalagi naik ke atas. Ngecek Nabi Muhammad. Jangan apa? Jangan akal. Paham? Itu. Coba Ben soal tanya ke Ali.
Tanya ke Ali. Ali, kok selawatan ke Muhammad ke Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha sampai ke Allah. Dalam semalam. Benar saja. Iya percaya kok. Bengkor ya tanya ke Nabi, masa benar selalu ngangkat tangan sopan tanda? Tak bisa. Mak bisa naik ke atas. Engkau selawatannya ke benar menjawabnya. Oh, jadi Nabi Muhammad selawatannya kan ke sengkok tentang masalah jawabannya. Iya, tuju ke desa. Tuju. Kau yakin nanti. Kau bisa ke pedang, tak aja itu. Keluar. Langsung locot. Tergercet saya Abu Bakar. Ya, Adi. Rasulullah itu nyuruh jawab pertanyaan kebaan. Ya dia jawabnya lah. Masalahnya tanya sengkok. Buat apa mak dia? Bening kau tak bisa jawab. Orang Yahudi dia tak kena percaya. Pak tadi ke Nabi cinta Al-Quran tak percaya. Apalagi ke Nabi yang hari dia jawab. Ada yang. Pas sampean orang Yahudi. Aneh kah? Bening tak tahu. Imam Ali bin tak tahu jawab, tapi nggak ruah cara nak jawab orang Yahudi. Ya, biar jangan nak belunak orang Yahudi, baik. Ada acor agiran dia. Okay. Makanya orang Yahudi. La nak maluna walakum ama akum dinukum waliyadi. Faman kana maridan aw ala safan fa indatu min ayyamin ukhra. Boleh. Napa boleh nah? Karena penting gitu. Dan Allah membaan masuk ke bulan Ramadan puasa. Tapi membeda orang dalam keadaan sakit berarti sakit tetap diprioritaskan. Iya. Sakit tak puasa, perjalanan tak puasa tetap bisa dikerjakan. Kenapa? Orang awam tak pada, ben orang sesaleh tak pada. Coba contoh baik. Sendiri make berapa orang? Sahabatan yang make berapa orang? Setengah orang. Sengidi. Nggak lupa lah contohnya. Paham? Kembang ini. Mun beda orang maksa akin puasa, saya puasa rasa kone. Mun pas tak yakin boleh dah, tak yakin boleh, tak kami ngala faman syahidah. Tak kau aneka, tak kau tak kuat. Mula tak kuat, tak ngeta gerung-gerung. Ngaruhan non masalah. Ya gitu. Saya jelas nggak aneka. Sobat aja tak tengah-tengah berung, Perjelas kan. Mun keluar petepak. Dalam keadaan musafir saya tepak. Benih musafir terus ngagana. Yang sejauh. Kepon. Yuridullahu bikumul yusra. Allah nika berkehendak terus panjenengan nika dalam menjalankan syariat tak repot. Tak repot. Apa saya repot? Jangan merepot apa, Pak? Jangan ngukumin abah tibi tak bisa bajam. Apa boleh? Sakit. Tedung. Tak bisa maceng tajuk, tak bisa tajuk. Berbaring, tak bisa baring, tepet-tepen. Ini kan syarat. Syaratnya orang odi apa jeng? Mun tak bajang, bajangin, Pak. Copper. Thank you. Nah, ini kepentingan Allah SWT beri kemudahan kepada manusia karena manusia yang dipaksa tak kira kuat kian. Tak kira kuat dipaksa. Wala yuridu bikumul usra. Ben Allah ini tidak menghendaki kesulitan. Namun bagi orang sulit odin. Seret. Odin seret. Ini kasih salah bani Allah. Membiak. Jalan Arab aku itu sebab. Saya tahu lah. Dan Habib cokopnya. Kemudian Habib lebih paling seret. Aku acuh tangan. Saya seret. Acuh tangan. Minta saya berem pemian. Dia utang berem pemian. Ada. Bejari kan? Acuh tangan. Wah, tak ada. Jadi nanti bisa salah. Jadi mun orang yang minta ke Allah pasti mun tak beri Allah tahu ban sabar banjir. Jangan ban aku itu sabar masa engkau atuh ngiding gitu saya bagus surat sabar. Berema. Ane kana.
Mun kula minta beri Pak. Mustajabnya. Mun bocah tak usah minta ke budak. Minta ke sewek. Kita pun berempat boy. Mun kula nek sombong mah nek sombongan beb. Ruwa kan teromuk ke aten bian. Bian tadi di ate apa tadi ate? Mun di besar pakai luar tapi untuk Allah bener Habib. Mun membaca Habib banyak besar tak usah sombongan. Beb kula melarang dia. Nah, ruwa yang cerai ruwa. Akhirnya apa tak andi men akun pager. Udah terlalu masuk bian tapi bian nanti buka. Mun bian di pancoran nak jalan. Kayak binakan ada sempet kalau tanah. Nggih. Hati buka bimbing tak cek. Tapi nabi tek dibuka boleh keluar lain. Kan sekon nih berat nek tek. Biar tek makan kopok. Kopok. Tek kopok. Tak jalan, Pak. Jangan sesempet ya. Paham? Nah, jadi Habib menggerakkan hati dengan ilmu yang dapat kamu dari Habib, amal yakin. Jangan kepir tak ruwet. Mun bocah apa tibi melarat. Bener mah. Lain boleh roh. Rak nyoro bima taqulu namala taf'alu arab rak nyoro tapi tak ngamal lagi. Nanti mungkin ngamal lagi, Pak. Ngamal lagi. Dengan apa tak berfoya-foya di keduniaan? Karena tak terus. Menterus oleh Pak. Nah, tadi Habib Saleh tanggul ngocak engkau mana ke Rasulullah. Dia baca timas biko. Dan Nabi. Baca Habib Saleh bin Nabi. Apa Habib tak bisa? Habib tak no. Para habaib Rasulullah. Nah, SBR. Suruh sepen. Hah? Jadi asyukur Allah semua. Mun atua, nggih mustajab gune pas beta keping. Mumpung beri, Baan masa udah Maret, masolan kok sama aja dah. Kira-kira, udah mah. Nanti udah Maret saya beli tapi sekali. Jadi mun tak perlu ya saya kalah. Paling nyaman nih kalau bisa tak pakai benar Nabi Muhammad SAW. Malah ada benar Nabi Muhammad SAW. Aduh, sayang. Ya bon. Walitukmilul addata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan sempurnakanlah hitungannya. Jika kamu punya utang dibayar. Walitukabbiru. Nika mendan di otang apa? Di otang puasa. Kenapa aja Allah bejer? Engki. Ya Allah itu sama aja Allah ampunin banyak Allah bisa Allah ngampunin orang yang sedang puasa keker orang yang sesaleh bisa Arab masalah puasa ada proses namanya harus tahu ngerti ya jadi kejiwaan akal hati juga nurani ke kita harus dikembangkan. Kenapa Allah pakai nyuruh ya walaupun kamu misalkan maca 24 jam maca istighfar, astagfirullah, tak tedung, tak akan terus hari. Apa yang terima? Pengampunan dosanya? Mun Allah tak ngampunin? Karena sebelum 24 jam kita berzikir, belum tentu juga. Kamu minta ampun kepada Allah, karena Allah mengampuni. Kalau tidak mengampuni, hatam yang seumur hidup. Istighfar, tak yampunin, Pak. Nabi Allah Adam, Nabi dan Rasul, 450 tahun. Minta sepura ke Allah tak ampuni. Tapi nyambi Rasulullah berkata Nabi Muhammad ampuni sepura akid. Abdi demi Allah baru Allah mengampuninya. Paham? Maka jak bong usah bong aba. Jak terima beta aba, jak demah ada. Kun sebiasa baik. Walau tukabbirullaha ala ma hadakum dan besarkanlah Allah, syariatnya Allah. Apa saya pakai dengan Habib dengan terima amalakin. Ala ma hadakum apa yang ada dalam petunjuk Allah kepadamu dari Al-Qur'an